mau Q&A, relationship Q&A. Tapi ini pertanyaannya dari TikTok. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebelum jadian di momen apa kamu sadar kalau kamu suka sama aku? Ngechatin dulu. Hah? Ngechatin dulu. Itu doang. Aneh banget. Ya apaan cuy? Kalau aku apa ya? Aku merasa dia cukup atraktif gitu loh. Ada orang lain. Ya udah. Jadi aku chat deh. So ganteng, so ganteng. Ada momennya pas bukber angkatan. Yang di mana Di Bilardo. Enggak lagi. Kita kan ngobrol. Ini belum praktis lah. Iya kan aku jadi tertarik sama kamu pas saat Kan itu. enggak, di momen apa kamu sadar kalau kamu suka sama aku? Iya kan aku suka duluan. Ih, kamu mancing. Sebutkan 5 hal yang paling kamu syukuri karena kenal sama aku. Yang pertama, nyobain banyak makanan itu sih kayaknya kalau nggak ada kamu aku makan itu paling Apa? mewah. Padang. Enggak, kayak paling yang aku setiap bulannya aku makan paling kayaknya ya udah sushi apa sih ayo itu pasti tuh kayak ya udah lah. Yang kedua nggak perlu effort setinggi itu. Dalam hal apa? Dan semua kayak misalnya kalau berantem saling memaafkan, bahagia, jemput. Terus tiga. Ini nggak tahu sih, ini menurut aku suka cuman konservatif. Jadi kayak konservatif. Ya emang karena kamu punya strict parents di satu sisi itu memang ribet, tapi di sisi lain tuh biar kedidik kamu tetap nggak melenceng sana sini, stay in the line gitu. Jadi nggak harus aku yang ngajarin, aku nggak usah repot kontrol. 4. Nggak suka makan keju Ricis. The best. Kita misalkan ricis. The best. Satu lagi. Sama nggak terlalu suka pedes. Kamu suka pedas, cuman nggak setinggi itu. Jadi makanan Nggak yang fanatik gitu iya, ya. jadi kalau misalnya ada sambal lebih kasih kan. Aku 5 adalah dia good listener. Dan bisa bisa mencoba mengerti dan memposisikan jadi aku gitu, maksudnya bukan nggak di aku doang ya, misalnya dari lingkungan dia juga, dia termasuk orang yang good listener gitu loh. Jadi itu sih yang paling aku syukuri, karena sebenarnya aku tuh anaknya bawel ya. Iya nggak? Nah tapi sebenarnya kalau di orang banyak tuh aku suka diem karena terlalu banyak energi yang aku serap dan aku keluarkan gitu. Jadi dia bisa mengimbangi hal itu. Aku main manis. Terus yang kedua, dia bisa belajar dari kesalahan gitu dan mau coba untuk ya udah gimana biar nggak kayak gini lagi. Normatif banget sih jawabannya. Iya, aku sih banget. Iya, cuma normatif aja. Tidak, karena waktu aku lagi zamannya sering ngebekelin kamu itu, aku lagi suka-sukain masak dan kamu menghargai semua makanan aku walaupun ada yang fail tapi kayak tetap dihabisi. Tidak yang aku, gak cuma aku yang ngehargain masakan kamu, tapi teman-teman aku juga. Terus yang keempat itu aku jadi punya banyak teman sama dia karena kan dia ekstrovert mentok. Nah aku tuh yang bisa kadang introvert kadang ekstrovert gitu. Jadi sama dia aku jadi jadi bisa lebih berbaur lagi gitu. Jadi punya lebih banyak teman dan enggak yang ngobrolnya sampai gitu aja. Yang terakhir dia nggak macam-macam sih, kayak dia merasa semua hal nakal tuh nggak perlu dicobain gitu.
Oh gitu sih senyumnya. Aku terlalu percaya ya. Yang nggak apa-apa. Oh, apa? Ya udah gitu. Gantian. Pertanyaannya, situasi seperti apa yang membuat kamu khawatir sama aku? Jadi aku khawatirin kamu ya. Pas dia lagi di jalan sih, kayak di jalan dan aku dan nggak sama aku. Tuh, karena kan dia biasanya naik motor jadi cukup susah gitu loh buat updating. Jadi ya itu sih. Aku paling khawatir kalau kamu di jalan sih. Kayak takut aja tiba-tiba Ada apa-apa. Sama sih, aku juga sih. Sisanya kayak kalau misalnya kamu overthinking, ya aku yakin aja kamu gak bakal apa-apain. Karena aku juga yakin bisa nenangin. Sama aku pas lagi gambar di jalan. Siapa sih yang gak khawatir kalau terus di jalan? Enggak, tapi tuh khawatirnya aku banget sih. Lebih dari apapun. Ya, kalau aku menurut aku ya udah emang khawatir siapapun yang lagi jalan. Tapi aku paling kalau misalnya prioritas paling khawatir lagi jalan. Jujur aku orang tua aku dulu sih baru kamu. Apa yang bikin kamu nyaman sama aku? Yang keempat, pertanyaan keempat. Nggak neko-neko sih, gampang dibilangin. Ini pernah ini semua teman-teman aku setuju kalau misalkan kamu itu bukan mudah memaklumi apa ya, pengertian. Itu teman-teman aku setuju semua itu pengertian. Jadi kayak aku jelasin situasinya, aku jelasin alurnya kenapa bisa kayak gini walaupun aku salah, tapi ya dia ngertiin. Aku sih karena dia lebih dewasa sih, dan aku kalau sama kamu aku kadang bisa jadi kakak ya, aku kadang bisa jadi kakak, kadang bisa jadi anak-anak lagi dia. Itu sesimpel ini sih Del, kayaknya karena mungkin kamu terus sama kakak kamu jauh banget. Iya, Jadi kayak misalnya si bocil nih. Dan aku kayak merasa gak deket juga sama keluarga aku karena itu tadi, karena umurnya jauh. Dan ya udah, jadi punya kamu bisa perangkap semuanya. Terakhir, menurut kamu apa definisi pasangan? Taruh, ada motor berisik. Menurut kamu apa definisi pasangan yang cocok? Apakah kita sudah cocok? Ya pengertian. Aku tuh nggak pernah minta aneh-aneh, kayak simpel misal kayak aku kan udah jelasin kayak misal aku lebih kalau misal main dulu kayak main aku udah jelasin semua, ngerti aja sih. Kita kayak podcast gitu. Jadi kita bikin podcast ya? Nggak ada yang dengerin. Ya buat ini aja, ada sip. Kalau aku pasangan yang cocok itu ya sih, bisa saling ngertiin, tahu ya yang penting kita tahu goals dari pasangan kita dan pasangan kita tahu goals kita apa. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin ini ya nggak ada masalah karena dia memang lagi mengejar goalsnya dia gitu. Kayak apa ya sekarang bisa dibilang rutinitas kita udah berbeda ya kan. Sekarang udah sama lagi. Enggak, udah beda. Kan aku udah pengangguran. Ya, tapi kan kamu tujuannya udah beda ya kan. Jadi ya udah, kita saling ngertiin aja dan tahu gimana harus menempatkan diri satu sama lain gitu loh. Kayak aku sadar aku nggak bisa ngebantuin dia di kan dia sekarang lagi di posisi cari-cari kerja ya gitu. Sekarang kan aku masih struggle di skripsi dan aku sadar aku belum di step itu, jadi aku nggak bisa ngebantu dia untuk di hal itu. To be continue.